Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang ke-12, yaitu Objek Studi Islam Akidah, untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa dunia Islam itu punya banyak banget aliran pemikirannya? Ada yang fokus kembali ke ajaran awal, ada yang semangat menggabungkan Islam dengan kemajuan zaman, sampai ada yang mencoba mencari jalan tengahnya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang gerakan pembaruan Islam, mulai dari Salafi, modernis, reformis, sampai pemikiran tokoh-tokoh besar kayak Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Yuk kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada gerakan Salafi. Gerakan ini ingin mengembalikan praktik Islam seperti zaman Nabi dan para sahabat. Fokusnya adalah memurnikan akidah, membersihkan ajaran dari bid'ah, tahayul, dan hal-hal yang dianggap tidak sesuai. Tokoh-tokohnya antara lain ada Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Di Indonesia, gagasan Salafi berkembang lewat gerakan permurnian seperti Persatuan Islam atau Persis. Yang kedua ada gerakan modernis. Gerakan modernis lahir ketika umat Islam bertemu dengan kemajuan Barat. Tujuannya menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan rasionalitas. Tokoh utamanya adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Di Indonesia, semangat modernis ini diwujudkan oleh Muhammadiyah yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan penghapusan praktik yang dianggap tidak sesuai ajaran. Yang ketiga ada gerakan reformis. Kalau yang ini posisinya di tengah-tengah. Reformis ingin menjaga tradisi tapi tetap membuka ruang ijtihad untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial. Nahdlatul Ulama adalah contoh gerakan reformis di Indonesia, menggabungkan tradisi fikih klasik dengan pembangunan di bidang sosial dan pendidikan. Yang keempat ada pemikiran tokoh modern, Muhammad Abduh. Abdullah adalah tokoh pembaharu besar dari Mesir. Ia ingin Islam kembali dinamis dan rasional. Pemikirannya meliputi yang pertama ada kebebasan manusia, yaitu manusia bebas memilih tapi tetap berada dalam hukum ajaran dan ketentuan Tuhan. Yang kedua ada kemasyarakatan, yaitu menekankan pentingnya akhlak, pendidikan, dan sikap adil, termasuk soal poligami yang menurutnya hanya boleh dalam kondisi tertentu. Yang ketiga ada keagamaan, yaitu menolak taklid buta dan mendorong umat Islam untuk kembali membuka pintu ijtihad. Yang keempat ada akal, yaitu menurutnya Islam sangat rasional, akal dan wahyu saling melengkapi. Yang kelima ada pemikiran Rashid Ridho. Rashid Ridho meneruskan gagasan gurunya, Abduh. Ia melihat kemunduran umat Islam terjadi karena menjauhnya dari ajaran murni Islam, terjebak dalam taklid, hufarat, dan tidak berkembangnya ilmu. Ridho mendorong umat kembali ke Al-Quran dan Sunnah, serta membuka ijtihad agar Islam tetap selaras dengan kebutuhan modern. Yang keenam ada dampak pembaruan pada Islam kontemporer. Gerakan pembaruan membawa banyak pengaruh, yaitu ada lahirnya organisasi modern seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, menguatnya identitas Islam di era global, pemikiran progresif yang menyesuaikan antara iman dan ilmu, tantangan baru dalam hukum Islam seperti isu HAM, teknologi, dan globalisasi, dan tetapi tetap memberikan kontribusi dalam etika, keadilan sosial, dan penyelesaian masalah masyarakat modern. Jadi teman-teman, kesimpulan dari materi tersebut adalah gerakan pembaruan Islam muncul sebagai jawaban atas tantangan zaman. Ada yang ingin kembali ke akar ajaran, ada yang ingin menggabungkan Islam dengan modernitas, dan ada yang memilih jalan tengah. Meskipun beragam, tujuannya
sama, yaitu menjadikan Islam tetap relevan, kuat, dan membawa kebaikan bagi umat. Dengan demikian, pemikiran tokoh-tokoh seperti Abdullah atau Abdu dan Ridho, dunia Islam diajak untuk terus belajar, berpikir kritis, dan beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.